Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita-wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribunars, Smart Woman kita kali ini, saya sudah menghadirkan owner dari Butik Jasmine, Mbak Yuni Jasmine, yang akan berbagi ceritanya nih, gimana sih strateginya membangun bisnisnya dari nol hingga sekarang. Nah kita sudah terhubung dengan Mbak Yuni. Halo Mbak. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabar Mbak? Kabar baik. Lagi di mana nih Mbak? Lagi makan siang. Aduh, maaf ya Mbak, saya jadi ganggu makan siangnya. Nggak apa-apa. Iya. Mbak, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar Mbak ya soal Mbak ini punya bisnis ini ya Mm-mm. Mbak ya, butik ya? Iya, punya butik. Iya. Itu Mbak mulai bisnis butik Mbak ini dari tahun berapa sih Mbak? Aku pertama buka itu di Simpur tahun 2006. Terus kemudian kan vakum Mbak, karena aku hamil kan. Kemudian buka lagi itu 2013 lagi. Iya. 2013 di mana Mbak lokasinya? Di Simpur juga kah? Pertama di Jalan Ahmad Yani, kemudian aku pindah di yang sekarang ini di Jalan Jenderal Sudirman. Oh gitu. Di Jalan Jenderal Sudirman dari tahun berapa Mbak? Dari tahun berapa ya? Cuma 2 tahun sih di Ahmad Yani kayaknya Mbak. Oh, setelah Cuma itu 2 tahun dipindah. aja di Ahmad Yani. Sepindah ke Jalan Sudirman. Hmm, itu Jalan Sudirman itu tepatnya di mana Mbak ya? Di sebelah Sinar Mas Syariah Mbak. Sebelahnya persis. Oh Deretannya gitu. Roti John. Sebelahnya Roti John. Oh sebelah Roti John. Seberangnya Donatello ya? Ya, Donatello. Habis Donatello lagi ke jalan Maju lagi. lagi ya? Maju lagi. Oh. Oh dekat-dekat flyover itu ya Mbak ya? Ya, benar. Sebelum Serena. Mm-mm. Ya. Nah boleh cerita nggak Mbak nih butik Mbak ini menjual fashion apa saja kah Mbak? Semua fashion aku jual, Mbak. Ada jilbab, baju, aksesoris, sepatu, tas, pokoknya segala macam fashion wanita yang berbau dengan wanita ada semua. Main dong, makanya ke butik Mbaknya. Pasti Mbak. Nah Mbak, fashion Mbak ini nih kan saya lihat ya Mbak, saya kan berapa kali tuh kepoin Instagram Mbak. Itu kan Ya, fashion Mbak ini ha-ha. saya lihat ini fashion-fashion yang banyak anak muda ya Mbak ya. Ya, ha-ha. Heeh. Nah, tapi kalau Ya, untuk ibu-ibu muda ada nggak Mbak gitu? ibu-ibu muda banyak juga sih kan diinin sama mbak aku walaupun udah ibu-ibu ya tapi nggak mau juga dong fashionnya juga kayak ibu-ibu ya gaya-gaya muda dong mbak biar awet muda penampilan kan aku udah ibu-ibu nih aku malu lah pakai baju kayak gitu udah kayak anak muda nggak boleh kayak gitu nanti jiwa kita tua penampilan tua ya udah tambah tua gitu kalau misalnya kita udah tua penampilan kita muda, jiwa kita muda kan otomatis kita awet muda tuh, ya nggak? Oh, gitu. Iya, bener, Mbak. Jadi umur Mm-mm. boleh tua tapi Semua, penampilan harus muda ya. harus dong. Mau fashion wanita yang udah ibu-ibu, masih muda ada semua. Mm-mm. Iya. Nah, Mbak, dulu itu tuh awalnya gimana sih, Mbak? Kok Mbak itu kepikiran mau bisnis fashion, Mbak? Aku kepikiran bisnis fashion itu karena aku hobi dengan fashion-fashion ya. Aku dari kecil suka ngelihat peragawati jalan, terus ngelihat cewek-cewek cantik dananya keren-keren ya dari kecil. Terus kemudian waktu udah ini gimana ya aku hobi foto. Jadi aku kan hobi punya usaha kan kata orang-orang kan harus sesuai dengan hobi ya. Jadi hobi aku dengan fashion, foto-foto, centil-centil kayak gitu kan dengan butik tuh. Nah, dengan aku punya butik, hobi aku kan kesampaian, tersalurkan. Kemudian aku juga dapat rezeki dari situ kan. Ya udah, aku mulai bisnis butik karena memang hobi aku dengan fashion dengan gaya-gaya, lagian juga kayak gitu-gitu kan dapat rezeki orang senang dengan fashion kita, pengen yang seperti kita pakai, ya dapat rezeki gitu. Mm-mm. Iya. Nah, eh,
gini Mbak, dulu itu kan Simpur itu kan banyak ya Mbak ya, ada beberapa apa Mm-mm, sih mm-mm, tenan ya kalau outlet. sebutnya ya Iya, ha-ha, tenan-tenan mm-mm, oh. itu gimana sih Mbak cara Mbak itu dulu itu awal itu mempromosikan, memberitahukan ke orang-orang gitu kalau Mbak punya apa namanya tenan di sana gitu Mbak. Mungkin dulu ya nggak sosmed yang sekarang ya. Jadi dengan cara-cara aku promosi di kantor, di teman-teman, tetangga, atau dengan family-family kayak gitu. Kalau sekarang kan kita udah dengan IG, dengan Facebook, dengan udah banyak lah sesuatu yang orang tahu ya. Kalau dulu kan nggak begitu banyak amat media-media itu gitu. Jadi ya dulu sih ya makanya nggak cuman sebentar sih aku dulu di Simpur, Mbak. Mm-mm. Oh jadi Makanya dulu Mbak itu lebih ini Mbak ya promosinya dari mulut ke mulut ya Mbak ya. dari mulut ke mulut. Dulu kan sosmednya kurang kan zaman dulu masih pakai ada BlackBerry dulu ya. Cuman pakai BlackBerry dulu kan. Kalau sekarang kan udah modern banget gitu. Kalau dulu kan aduh apa sih foto aja kayaknya eh, jarang gitu nggak bisa kan foto-foto ini. Sekarang kan udah foto-foto, udah keren, banyak variasi handphone segala macam sosmed jadi ya lebih gampang kalau sekarang kalau dulu kurang sih Pak paling ya sekitaran lokal aja ya di Bandar Lampung kalau sekarang kan udah seluruh ke Indonesia udah tahu gitu udah online-nya udah banyak nggak kayak dulu gitu jadi lebih enak sekarang. Mm-mm. Nah, itu kalau saya boleh tahu itu fashion-fashion Mbak itu tuh Mbak jahit sendiri atau gimana itu Mbak? Kalau jilbab itu aku jahit sendiri, Mbak. Aku Mm-mm. motif sendiri. Tukang jahitnya kan aku nggak bisa jahit tuh. Aku cuman ya ide-ide Mbak bikinin kayak gini ya Mbak. Jahit model kayak gini ya Mbak gitu. Aku kreasi sendiri. Tapi kalau baju sih kadang-kadang aku kreasi sendiri. Tapi ya kayaknya lebih enak yang kekinian ya uh, uh, dari Bangkok mungkin apa yang fashion-fashion sekarang lah nggak terlalu aku buat-buat sendiri kalau baju. Kalau jilbab blok aku memang buat sendiri. Ya. Nah, dulu kenapa Mbak kok Mbak itu tuh di Simpur cuman sebentar terus akhirnya pindah ke Ahmad Yani gitu ya? Karena apa ya, dulu di Simpur itu kan banyak kegiatan ya. Aku ngurusin anak mungkin masih kecil-kecil ya. Kalau sekarang kan udah gede-gede ya, udah nggak perlu terlalu diurus lagi gitu kan. Jadi terus di mall juga kayaknya nggak begitu kurang ya. Jadi ya sekarang buka usaha sendiri aja sih nggak terlalu banyak dengan ini kayak lebih enak kayak gini sekarang daripada di Simpur gitu. Iya. Enggak maksudnya kok pilih di Ahmad Yani apa Ahmad Yani saat itu rame, situasi apa lokasinya strategis gitu? Sebenarnya sih lokasinya sama-sama strategis sih Mbak. Cuman kalau Mm. di Ahmad Yani mungkin ya ada sesuatu lah yang bikin aku pindah. Jadinya aku pindah ke tempat sekarang gitu. Kan Hmm. lebih lebih bagus juga yang sekarang daripada yang dulu. Mm. Iya. Nah dulu dari Mbak di Simpur, terus Mbak pindah ke Ahmad Yani, itu gimana Mbak customer? Rame nggak? Kalau customer yang dulu-dulu nyamperin sih Mbak, Alhamdulillah semua customer yang dulu-dulu dimanapun kita berada, kalau memang kita suka sama kita dengan fashion dari kita, mungkin ya tetap mereka ke tempat kita Mbak. Ya tetap ya Insya Allah semuanya tetap ke ini, walaupun kita pindah kemana gitu kan, pasti disamperin sih Mbak gitu. Enggak lagi misalnya kita pindah berhenti orang enggak gitu, tetap Mm-mm. nyari. Iya tetap nyari ya. Jadi Mm-mm. tapi kalau dulu pas awal-awal di Simpur itu langsung rame nggak Mbak customer? Biasa-biasa aja sih. Di sana kan banyak orang yang lalu lalang hilir mudik aja ya Mbak. Jarang sih yang Mm-mm. belanja-belanja dulu. Jadi ya rame-rame tapi hilir mudik. Ya banyak sih yang belanja. Tapi kan kalau di Simpur kan cuman hilir mudik kan orang lihat aja Mbak. Kalau misalnya ke ruko kayak sekarang kan memang benar-benar niat mereka mau belanja. Lihat-lihat terus belanja gitu. Mm-mm.
Iya. Nah, dulu Mbak itu nggak ini Mbak dulu buka di Simpur itu Mbak nggak khawatir gitu Mbak bakal kesaing gitu kan secara kan di sana kan tenannya rapet-rapet ya Mbak ya. Enggak sih, enggak merasa kesingan, rezeki udah diatur sama Tuhan, Mbak. Mau kita passion kita kayak mana, rezeki semua udah diatur. Jadi aku nggak takut dengan persaingan, Mbak. Mau gimana-gimana, rezeki udah diatur. Jadi orang mau niru kita, orang mau jelekin kita, orang mau mau pokoknya ngeribetin kita segala macam. Kalau udah rezeki dari Tuhan nggak bakal ketukar rezeki itu, Mbak. Saya nggak takut dengan kayak gitu-gitu. Mbak nggak akan takut kehilangan rezeki ya gitu intinya Mbak ya. Nggak akan takut, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Mm-mm. Iya. Nah, Mbak, boleh biar ini Mbak, cepat tahu biar banyak ya Mbak datang ke butik Mbak gitu ya. Apa sih Heeh. keunggulan dari fashion-fashion yang ada di butik Mbak dibandingkan dengan butik yang lain? Ya, menurut aku nih Mbak ya, kalau fashion di tempat aku kan yang mungkin ya jarang ya, yang nggak pasaran gitu. Ya menurut aku nih Mbak, nggak pasaran, Mm-mm. terus unik, unik, itu satunya unik gitu. Mm-mm. Terus ya nggak terlalu mahal juga sih Mbak gitu. Yang jelas sih unik, nggak pasaran, nggak terlalu mahal, fashion kekinian gitu. Ya pokoknya unik lah, makanya namanya apa? Jadi aku suka yang unik-unik. Kalau yang udah rame jual-jual, udah males kan, udah pasaran kalau udah rame yang jual-jual. Mm-mm. Iya. Nah, Mbak, aku kan ngeliat tuh Mbak ya di Instagram itu ya, itu Mm-mm. fashion Mbak itu fashionable banget gitu loh. Artinya benar-benar ngikutin apa yang Mm. dimau anak muda gitu Mbak. Itu Ya, Mbak bisa update, bisa tahu gitu loh apa tren sekarang itu tuh gimana, terus apa yang dimau anak muda itu Mbak bisa update itu tuh dari mana gitu Mbak. karena aku setiap hari ngikutin yang kekinian tuh Mbak. Berita apa yang kekinian, fashion apa yang kekinian, apa nih yang sekarang yang kekinian. Jadi kita nggak terlalu yang dulu-dulu, yang sekarang Mbak. Apa tuh ya yang kekinian, baju model apa, remaja sekarang suka model kayak mana, ibu-ibu gitu, jilbab, gitu. Apa pokoknya yang kekinian itu kita harus update. Jangan karena kita udah merasa tua, udah merasa ibu-ibu, kita juga harus update ke fashion yang anak muda, fashion yang memang yang kekinian gitu. Dengan kita mix dengan yang memang udah jadi ibu-ibu, dengan remaja, di mix aja sih fashionnya gitu. Mm-mm. Itu Mbak update-nya dari mana Mbak? Dari media sosial kah? Atau dari mana gitu? Dari Soalnya update banget dari aku lihat. dari media sosial terutama Mbak, dari ya itu dari IG kan, dari IG, dari TikTok, dari pokoknya berita-berita sosmed, seleb-seleb luar juga kan, aku banyak ngikutin seleb-seleb luar gitu. Mm-mm. Oh pantes ya Mbak ya. Aku lihat kok kayaknya fashionnya kok ya anak muda banget gitu loh. Mbak ini tahuan aja gitu kan. Iya. Biasanya Tapi pernah uh, ada nggak sih Mbak customer yang request gitu ke Mbak? Mbak tolong sih Mbak hadirin fashion ini gitu. ya banyak kok yang Mbak kok bajunya kecil-kecil, memang yang paling sering ya orang komen bajunya kecil-kecil gitu. Karena apa Mbak? Karena yang kekinian juga misalnya fashion sekarang-sekarang kan nggak ada yang XXL kan, rata-rata all size semua kan sekarang Mbak baju. Heeh. Nah, kebanyakan konsumen aku kan ibu-ibu yang XXL tuh, mereka tuh komplit. Mbak bajunya kecil-kecil jadi nggak muat di butik gitu. Oh iya Mbak, habis gimana ya? Aku juga foto-fotonya juga kalau gede-gede gitu juga nggak bisa difoto kayak kedodoran gitu. Terus lagian konsumen aku juga banyak yang badannya langsing-langsing juga Mbak. Kan aku bukan melulu di Lampung aja kan, di online-online juga kan, rata-rata memang sih jarang sih yang bajunya yang gede-gede XXL itu memang jarang dijual juga sih. Kayak gitu. Memang banyak yang komplain sih, ibu-ibu yang badannya gede sih, karena nggak muat Mm. semua. Iya. Oh, jadi justru banyak permintaannya karena size-nya, Mbak, bukan karena modelnya Size-nya gitu ya? kecil, bukan karena model atau harga, tapi size gitu. Size-nya pasti orang komplain, karena banyak yang nggak muat. Nah, itu gimana, Mbak? Terus Mbak menghadirkan nggak, akhirnya menghadirkan ukuran yang diminta sama mereka ini nggak, Mbak?
Kadang-kadang saya hadirin kalau ada loh Mbak, tapi kan jarang sih yang dibikin jumbo gitu kan Mbak ya. Fashion-fashion sekarang kan rata-rata kan paling maksimal ukuran XL gitu. Itu kan sekarang XL juga udah agak kecil, nggak gede-gede amat. Ya memang harus jahit kalau memang ukuran jumbo gitu. Kalau yang di pasar-pasaran sih jarang sih yang ukuran Mm-mm. gede-gede, maksimal XL gitu. Mm-mm. Iya, tapi akhirnya mereka mengerti ya memang nggak bisa ya ada XXL Iya, itu. tapi kadang-kadang tetap aja Mbak, ada nggak sih ukuran gedenya Mbak? Ada nggak sih yang size untuk BB72, BB80? Aduh, kayaknya kasihan juga pengen pengen bergaya tapi nggak ada gitu, nggak muat juga bajunya gitu. Iya Mbak. Tapi Mbak ada kepikiran nggak sih Mbak atau ada rencana nggak sih ke depannya mungkin bakal jahit sendiri gitu loh untuk yang ukuran-ukuran Insya big size Allah, kayak gitu. Insya Allah ada Mbak. Cuman mungkin belum sempat aja ya sekarang, Insya Allah. Tapi Mm-mm. nanti aku Ya, buatin. pasti ada ya Mbak ya rencana itu ya. Pasti Diusahakan ada, ada ya. pasti harus. Iya. Iya. Ya memang sih Mbak ukuran apa nama fashion ukuran big size itu memang sulit bener dicarinya gitu. Aku juga punya Sulit loh teman yang Mbak. Oh, punya oh. ukuran big size kesulitan dia Mbak. Biasanya ngejahit Mbak, jarang memang. Harus ngejahit Paling memang. ada sih, paling ada tapi tertentu Mbak. Nggak ada, Mm-mm. susah nyarinya. Mm-mm, iya. Tapi Mbak pernah nggak sih Mbak ngerasain di komplain customer gitu misalnya Mbak kok ini bajunya kelunturan atau mungkin Mbak ini kok apa benangnya apa sih brudul atau gimana gitu pernah nggak Mbak Oh ngerasain komplain sering, gitu? sering. Oh pernah sering dulu. Misalnya kita kirim ya, misalnya pakai Gojek gitu. Mm-mm, Kebetulan barangnya kan mampir dulu ke rumah aku kan paket-paket gitu, barang udah mm-mm, jadi kan dikirim kadang-kadang via alamat butik, via alamat rumah. Nah, aku kirimin enggak dengan tas yang dari butik aku, orang aja udah komplain. Loh kok ngirimnya enggak ada tas brand Jasmine gitu. Oh iya maaf, bukan pengiriman dari butik tapi dari rumah saya gitu. Kayak gitu-gitu mungkin komplainnya itu Mbak gitu. Perkara tas aja enggak, tas Jasmine butik mereka udah komplain gitu. mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Mbak kalau menghadapi komplain kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Ya harus ditanggung jawab Mbak, nggak boleh dicuekin atau diajuin. Kalau memang tambah banyak yang komplain sama kita terus kita juga cuekin di ini ya orang lari semua dong Mbak, nggak ada pelanggan-pelanggan lagi kalau misalnya kita nggak dihirau apa komplainannya atau apa, harus kita balas, harus kita sambut gitu. Oh koreksi buat saya nih, lain kali jangan begitu lagi, jadi nggak dikomplain sama customer gitu Mbak. Oh jadi pelajaran ya Mbak ya? Jadi pelajaran buat saya, jangan lagi seperti itu. Mm-mm, iya. Tapi pernah ada nggak sih Mbak customer itu yang sampai komplainnya itu minta uang dikembalikan? Ada sih kalau via online ya, misalnya transfer ke saya, terus bajunya misalnya ada apa ya, nggak muat gitu. Mereka kadang-kadang Mm-mm. komplain minta balikin uang gitu. Tapi kalau memang memang aku salah menjelaskan dari awal ukurannya, terus salah nggak sesuai dengan ukuran aku ganti Mbak. Tapi kalau misalnya sesuai dengan barang itu aku jelasin itu kan sesuai dengan barangnya Mbak, nggak ada yang salah gitu. Aku kasih pengertian. Ada juga kok yang mau konsumen yang pengertian dikasih tahu, nggak semuanya konsumen itu yang berbelit, nggak, rata-rata baik sih alhamdulillah. Mm-mm. Iya. Nah Mbak, ini kan kita masih pandemi ya Mbak ya, yang belum Mm-mm. kelar-kelar sampai sekarang gitu. Iya, kasihan ya Mbak ya, susah sekarang Iya, karena masa pandemi itu. udah setahun Mbak. Siapa sangka puasa ketemu Mm-mm. lagi sama pandemi ya kan? Iya, Nah ya, ketemu lagi itu dengan puasa-puasa. mm-mm. Nah itu gimana Mbak bisnis fashion Mbak selama pandemi ini Mbak? Kalau fashion mungkin nggak begitu ngaruh ya dengan pandemi ya Mbak ya. Tapi ngaruh juga, nggak mungkin nggak ngaruhnya. Kalau fashion paling banyak yang online sih Mbak gitu. Kalau yang di Bandar Lampung via Gojek, via Mm-mm. Grab itu doang Mbak. Tapi ya pasti berpengaruh lah dimanapun karena pandemi itu di bisnis fashion, bisnis makanan. Restoran kan udah banyak yang tutup tuh Mbak. Ya Mm-mm. Alhamdulillah sih kita masih eksis ya, alhamdulillah.
Mm-mm. Iya, iya memang sih Mbak ada beberapa yang tutup ya. Butik pun ada yang Mm-mm. tutup, tapi tidak usah sebut ya. Pokoknya saya tahu aja ada yang tutup. Nah, Iya, itu gimana cara alhamdulillah. Mbak bisa bertahan Mbak di tengah pandemi kayak gini Mbak? Ya, lebih banyak ke online kita apa? Ya itu kita dengan berfoto-foto, kita dengan promosiin ke Instagram, ke media-media online tuh berpengaruh banget Mbak dengan Mm-mm. kita banyak sosmed dengan foto-foto kita, dengan barang-barang gitu. Karena mereka kan belanjanya kan nggak keluar rumah, nggak ini, jadi mereka lihat online itu berpengaruh banget kalau pandemi ini online yang pengaruh daripada dengan offline. Gitu, Mbak. Mm-mm. Kalau offline kan harus ke butik gitu. Ini enggak, kan lewat online semua alhamdulillah. Makanya dalam pandemi ini lebih kita banyakin ke online gitu. Mm-mm. Kalau mau beli online Mbak di mana? Lewat WA, Instagram, atau Lewat mungkin ada di Shopee? WA, DM juga bisa, Pak. DM, DM bisa, WhatsApp juga kan ada di link bio di Instagramnya ada Mm-mm. apa WhatsAppnya. Kalau Shopee enggak sih, enggak pakai Shopee Mbak, enggak ini juga agak biar pernah nyoba Shopee tapi enggak begitu ini malah malah orang ke WhatsApp semua sih rata-rata DM. Iya, karena memang Mbak saya juga termasuk agak sering beli online itu kan Mbak. Karena memang kalau Mm-mm. WhatsApp itu memang lebih cepat daripada kalau Shopee Fast kan kita respon, harus fast respon. prosesnya Kalau lama. Shopee itu nunggunya slow respon. Jadi aku malas. Terus apa lagi misalnya ada apa-apa ribet gitu, nggak ini lah Mbak. Udah lebih enak lewat WhatsApp langsung ke order ke yang bersangkutannya langsung gitu. Nggak Mm-mm. ribet jadinya. Iya. Nah, Mbak, itu kan sekarang ini kan bisnis fashion kan banyak banget ya Mbak ya. Yang baru Ya, buka pun banyak banget gitu. Aku nemuin banyak. banyak banget itu yang baru-baru. Itu gimana sih Mbak, Online terutama ya. cara Mbak biar nggak kalah saing dengan mereka gitu Mbak? Ya kita eh, nggak ya bersaing sehat aja sih Mbak semuanya ya. Apalagi saya bilang dari pertama rezeki udah ada yang ngatur ya. Jadi mau gimana orang mau tambah butik baru, ada 1.000 butik lagi, ada butik baru lebih heboh, lebih bagus, tapi tetap rezeki emang udah diatur sama Tuhan dan bersainglah dengan yang sehat gitu ya. Kita ikut juga fashion yang kekinian, nggak boleh kalah juga gitu. Kita juga nggak boleh misalnya ada butik yang misalnya oh kita harus kayak butik ini nih biar laris, enggak juga sih, biasa-biasa aja Mbak. Yang penting kita tetap kekinian dan tetap dengan fashion kita yang kayak seperti aku bilang unik gitu loh. Jadi mau butik A ada fashion yang bagus, butik B lebih rame atau apa, aku nggak begitu ini sih, nggak begitu takut juga, biasa-biasa aja karena rezeki emang udah diatur. Mm-mm. Iya. Nah, tips Mbak nih Mbak, gimana nih kalau ada orang yang pengen punya bisnis fashion seperti Mbak? Hmm, so kalau pengen punya bisnis fashion harus sesuai dengan hobi juga Mbak. Kalau misalnya dia pengen punya bisnis fashion, tapi dia nggak suka dengan fashion, itu agak nggak begitu bagus juga Mbak. Harus benar-benar orang itu menyukai fashion dan dia tahu fashion, dia tahu model dan segala macam. Terus Mm-mm. dia nggak hobi dengan fashion, terus dia buka toko fashion, dia nggak ngerti dong, dia nggak up to date dengan fashion kekinian, dia nggak ngerti model untuk badan orang yang langsing gede atau apa, dia nggak ngerti apa dengan fashion ya, nggak bisa juga Mbak, dia harus ngerti juga fashion gitu loh. Kalau kalau mau Mm-mm. buka butik fashion benar-benar harus sesuai dengan hobi dia, gitu aja sih. Eh, terus jangan putus asa gitu kalau misalnya aduh kok aku baru bisnis sebentar kok sepi ya, aku nggak ada ini, jangan prinsip kayak gitu Mbak, harus tetap aja. Mungkin Tuhan menguji dari awal ya, dibikin sepi atau apa terus kita udah ah nggak ini nggak jadi ya bisnis kayak gini ya, sepi nggak ada laku, ini nggak boleh, tetap harus semangat. Jadi Tuhan melihat kita tetap semangat tuh tetap nanti tambah eksis lagi gitu, jangan putus asa gitu aja. Mm-mm. Nah iya Mbak, banyak orang kayak gitu. Udah bisnis, baru Mm-mm. mulai, Bisnis gagal, sebentar, stop akhirnya. udah selesai, udah wassalam, Selesai. nggak boleh kayak gitu. Kalau saya kan tutup
buka lagi, tutup, buka lagi. Kalau saya tetap aja, karena sesuai dengan hobi gitu loh. Mm-mm. Iya. Aku lihat Mbak juga tuh suka ngasih tutorial hijab, tutorial fashion di IG-nya. Itu inspirasinya dari mana, Mbak? Karena banyak yang, misalnya aku pakai hijab macam-macam nih Mbak, terus banyak yang DM atau banyak yang nanya, Mbak tutorialnya dong. Ya, jadi aku karena banyak request yang minta tutorial, disangkanya kan orang aku pakai hijab yang berbelit-belit, bisa 1 jam bisa pemakaian, padahal kan aku pakai hijab nih instan semua nih Mbak. Jadi orang nyangkanya, ih ngapain sih pakai hijab itu kayak ribet banget ya. Padahal itu cuma dipakai aja, cuman kok gitu udah jadi. Gitu. Makanya aku peragain biar enggak begitu ribet loh, cuman dipasang kayak gitu aja doang udah jadi, nggak pakai jarum pentul, nggak ribet gitu. Itu makanya aku suka kasih tutorial Mbak gitu. Ya Oh banyak yang gitu. suka, banyak juga yang ih ribet banget sih, banyak sih yang ngomong ribet gitu. Padahal nggak sesuai dengan tampilan ribetnya gitu. Iya. Termasuk yang banyak orang bikin penasaran itu yang hijab Mbak yang kayak rambut Barbie itu loh. Oh, itu kan tinggal ditempelin aja Mbak, udah jadi, udah selesai kayak gitu. Enggak yang kata orang, ih dipilin-pilinnya berapa jam ya, di pentul-pentulnya berapa pentul tuh, padahal kan emang udah dari sononya udah tinggal dipakai aja Mbak, nggak ribet gitu. Mungkin makanya aku sering tutorial, lo gini lo caranya, nggak seribet sesuai dengan penampilannya gitu. Tinggal dipakein aja di kepala, Hmm, selesai. nggak seribet yang orang pikirin ya Mbak ya. Benar. Mm-mm. Nah Mbak ini selain sibuk bisnis fashion ada kesibukan apa lagi Mbak? Kesibukan paling kerja sih setiap hari gitu. Boleh tahu kerja di mana Mbak? Ya kerja di Pemda lah Mbak. Jangan ini Pemda. Kita kan ngomongin bisnis nih. Tapi aku kerja sebagai PNS kok. Oh iya. Nah Mbak kan sibuk kerja, sibuk juga Mm-mm. bisnis. Bagi waktu sama Mm-mm. anak-anak sama keluarga gimana Mbak? Sibuk banget kayaknya kan? Ya kalau kerja kan dari pagi sampai sore ya Mbak. Terus aku Mm-mm. habis misalnya pulang kerja, aku kontrol misalnya ada masalah apa pada dari karyawan atau dari apa, aku kontrol sebentar. Ya terus Mm-mm. paling sih habis maghrib lah baru kumpul dengan anak-anak, kita ngobrol gitu, apa hari ini ngapain aja. Cuman kadang-kadang karena lagi pandemi gini pada di rumah semua sih Mbak, udah setahun kan pandemi, anak-anak diam di rumah, keluarga juga gitu, jadi ya sering ini interaksi karena pandemi ini lebih banyak diam di rumah Mbak. Oh jadi Mbak karena pandemi ini banyak ngabisin waktu sama anak-anak di rumah aja, pokoknya ngajak main Iya, anak-anak gitu ya. iya, tapi kadang-kadang keluar juga Mbak, bosan di rumah terus. Kayak sekarang Mm-mm. kita makan sama keluarga gitu. Iya. Anak ada berapa Mbak? Anak ada 3. Anak tiga, masih kecil semua ya kayaknya. Mm-mm. Yang Heeh. tua sih mau SMA tahun ini. Mau Nggak SMA tahun kelihatan ini yang ibunya tua. masih muda. Ya Iya. makanya jiwa muda Mbak, jiwa muda jadi kelihatan ya penampilan muda, jiwa muda jadi kelihatan awet muda gitu. Jangan dibiasain, ih saya ini udah ibu-ibu harus penampilan ibu, jangan kayak gitu. Mm-mm. Oke Mbak Yuni, sebelum saya tutup ada yang mau Oke, Mbak sampaikan? ya datang dong main ke butik Jasmine belanja ya, jangan lupa kepada Iya. Tribuners, Tribuners. Heeh. Iya. Oke Mbak Jasmine, terima kasih banyak ya Mbak atas Oke, waktunya ya Mbak. sama-sama. Iya, Terima kasih terima juga. kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Sampai ketemu ya. lagi ya Mbak ya. Oke, sama-sama Mbak. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Yuni Jasmine. Sampai jumpa lagi di Smart Woman berikutnya. Assalamualaikum.